Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Setelah semakan siang? Sudah, Bu. Baik, bagus ya. Kalau sudah makan siang, semoga makin semangat ya semuanya. Ya, Bu. Sebelumnya sudah tahu materi kita hari ini? Enggak, Bu. Loh, kenapa tidak tahu? Baca buku. Lain kali baca ya bukunya. Ya, Bu. Materi kita hari ini yaitu tentang teori atom. Ya. Materi kita hari ini yaitu tentang teori atom. Kita akan membahas beberapa pendapat ilmuwan tentang atom, mulai dari teori atom Dalton hingga Niels Bohr. Sebelum kita mulai, mari siapkan alat tulisnya masing-masing dan fokus sebentar ya. Ya, Bu. Agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Pengertian atom. Atom adalah bagian yang sangat kecil dari segala sesuatu di alam semesta atau materi, yang terdiri atas inti atom serta elektron-elektron yang mengelilingi inti atom. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, kecuali dalam inti atom hidrogen yang tidak mempunyai neutron. Adapun jenis-jenis model atom merupakan hal yang pertama ada model atom Dalton, yang kedua model atom Thomson, yang ketiga model atom Rutherford, dan yang terakhir model atom Niels Bohr. Kita bahas satu persatu ya. Model atom Dalton. Pencetus teori atom pertama kali adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Dalton, yaitu pada tahun 1803 sampai 1808. Dalton mengibaratkan atom itu sebagai bola pedal dan mengemukakan 4 postulat. Yang pertama, materi tersusun atas partikel-partikel sangat padat dan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Partikel itu dinamakan atom. Yang kedua, atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan dan penataan ulang atom-atom dari satu komposisi lain. Yang keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul dengan perbandingan sederhana. Adapun kelemahan dari teori atom Dalton yang pertama, tidak menjelaskan sifat listrik materi. Yang kedua, tidak menjelaskan cara atom-atom berikatan. Yang ketiga, tidak menjelaskan perbedaan antara atom satu dengan yang lainnya. Atom Dalton ini bertahan selama 1 abad. 1 abad berapa tahun anak? Harus mampu. Ya, betul, bagus ya. Kemudian pada tahun 1897 Thomson mengemukakan teori atom baru untuk menyempurnakan atom Dalton. Teori atom dari Thomson menggambarkan atom sebagai bola padat bermuatan positif dengan elektron-elektron bermuatan negatif yang tersebar di dalamnya seperti kismis dalam roti, yang dimana kismis sebagai elektron yang bermuatan negatif dan roti yang mengelilingi atom bermuatan positif.
Atau ketika kita membelah semangka yang menjadi elektronnya itu bijinya. Adapun kelemahan dari teori atom Thomson yaitu tidak dapat menjelaskan adanya inti atom. Selanjutnya, pada tahun 1911, Rutherford mengungkapkan teori atomnya, yaitu yang dikenal dengan teori atom Rutherford, yaitu atom terdiri dari inti atom yang memiliki muatan positif dan hampir seluruh massa atom akan berpusat pada bagian inti atom. Elektron akan bergerak mengelilingi inti atom. Jumlah muatan inti atom sama dengan jumlah muatan elektron yang memiliki sifat netral. Adapun kelemahan dari teori atom Rutherford yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom dan tidak bisa menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Model Rutherford juga tidak mampu menjelaskan stabilitas atom, karena jika elektron mengorbit, seharusnya mereka akan memancarkan energi dan jatuh ke itu. 2 tahun berikutnya, pada tahun 1913, seorang ilmuwan dari Denmark yang bernama Niels Bohr menyempurnakan model atom Rutherford, yang dimana atom Niels Bohr ini yaitu dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Yang kedua, selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Yang ketiga, elektron dapat beralih dari satu kulit ke kulit lain dengan besarnya energi. Coba dulu Nak Merlin baca kelemahannya. Yang pertama itu kedudukan elektron dalam mengelilingi inti atom dinyatakan dengan pasti. Yang kedua, gerakan elektron digambarkan sebagai lingkaran. Dan yang ketiga, tidak dapat menerangkan intensitas spektrum lebih lanjut. Baik, terima kasih ya. Mungkin segini dulu ya materi kita hari ini. Ibu ada beberapa soal ini, tolong dikerjakannya. Nanti dibaca satu-satu. Baik, Bu. Disebarkan tas, Bu. Dibuka aja. Baik, Bu. Kalau sudah siap, bilang ya. Sudah ini ya? Merlin sudah? Belum, Bu, masih nomor 3, Bu. Maesta? Belum, Bu.
Bu. Oh iya, Nak Meli. Iya Bu. Sabar ya Bu. Ya. Sudah semuanya? Belum Bu. Coba siapa yang bisa nomor 1? Saya Bu. Silakan ya. Ke depan Bu. Iya. Nomor 1. Bagaimana terbentuknya atom? Atom terbentuk dari partikel subatomik, yaitu proton dan neutron yang membentuk inti atom, serta elektron yang mengelilingi inti. Inti atom merupakan pusat massa dari atom, sementara elektron yang bermuatan negatif bergerak di sekitar inti dan orbital tertentu. Nomor 2 lanjut. Saya Bu. Ya. Silakan. Pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan atom? Atom adalah bagian terkecil dari materi yang masih memiliki sifat bentuk tersebut. Atom terdiri dari inti atom atau yang berisi proton dan neutron, dan elektron-elektron yang mengelilingi inti tersebut. Ya, bagus. Yang ketiga, nomor 3. Bu. Ya, silakan. Apa isi dari teori atom Dalton? Yang pertama, semua materi terdiri dari atom. Yang kedua, atom tidak dapat dibagi, diciptakan atau dimusnahkan. Yang ketiga, atom dari unsur yang sama, identik dalam massa dan sifatnya. Yang keempat, reaksi kimia adalah penggabungan atau pemisahan atom. Yang kelima, atom tidak berubah menjadi atom unsur lain. Yang berikutnya. Saya Bu. Ya, silakan lagi. Penumpang bisa menjawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan perbedaan utama antara model atom Rutherford dan Bohr. Yang pertama itu model Rutherford menggambarkan elektron mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari, tetapi tidak menjelaskan lintasannya. Dan yang kedua itu model Bohr menyempurnakan dengan mengatakan bahwa elektron berada di lintasan tertentu atau kulit atau lintasan stasioner dengan hanya berpindah lintasan dengan menyerap atau melepaskan energi. Sekian jawaban saya. Yang terakhir, yang Yang kelima, mengapa teori atom terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Jawabannya yaitu teori atom terus berkembang karena adanya penemuan-penemuan baru dan kemajuan teknologi seperti penemuan partikel subatomik, spektrum atom, dan mekanika kuantum yang membuat teori sebelumnya tidak mampu menjelaskan fenomena yang diamati. baik, terima kasih ya untuk semua. Ternyata klik kita ya semuanya. Ya, Berdasarkan materi ini ada yang bisa menyimpulkan? saya Ya, silakan Bella. yang materi yang saya bacakan di sini. Dari materi yang ibu terangkan di sini saya dapat itu teori atom ini adalah konsep yang menjelaskan struktur atom, dan atom ini terdiri dari proton, neutron, dan elektron.
proton dan neutron berada di inti atom, sedangkan elektron berada di luar inti. Nah, dengan baru yang bisa saya pakai dengan memahami materi dari ini, kita dapat memahami sifat-sifat materi dan reaksi kimia. Teori atom juga penting dalam perkembangan teknologi modern. Jadi teori atom sangat penting untuk dipahami dalam ilmu kimia dan fisika. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Tepuk tangan untuk kita semua. Seperti saya semuanya. Iya. Baiklah, anak-anak pembelajaran kita tentang teori atom sampai di sini dulu ya. Sebelum kita tutup, siapa yang bersedia memimpin doa? Kak Melisa, silakan. Sebelum kita melakukan kita masing-masing, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkatmu, Bapa, kalau kami sedang menyelesaikan pelajaran kami hari ini, kiranya akan kami pelajari dapat diterima dan kita dapat mengerti. Begitu juga Bapa, menjadi segala kekuatan kami, supaya tidak menghantarkan jalan Tuhan yang tidak melupakan kepada kami. Begitu juga Bapa, kita akan kembali ke tempat masing-masing. Dan yang berkati kami yang berjalan kaki atau menyamai kendaraan, kiranya Engkau berkati kami, rawat kami supaya kami dapat tidak mendapatkan informasi yang salah. Begitu juga Bapa, orang tua kami, dengan mereka berada dan keberkati mereka, Kau berikan kesehatan serta umur yang panjang, supaya dapat mendidik kami dengan baik. Pujilah nama-Mu hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya hari ini. Jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siang Bu. Terima kasih Bu. Ya.